Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selanjutnya, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas interaksi yang terjadi pada komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem. Sebelum kita membahas materinya, mari kita pahami dulu tujuan pembelajaran yang harus kita pahami pada pertemuan kali ini, yaitu menjelaskan interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, interaksi komponen ekosistem itu terbagi menjadi 3 anak-anak. Ada interaksi abiotik dan abiotik, komponen biotik dan abiotik, serta komponen biotik dan biotik. Pada gambar di samping, kamu perhatikan terbentuknya pelangi terjadi karena adanya interaksi. Apakah itu? Ya, itu adalah air dengan cahaya matahari. Di mana air dan cahaya matahari ketika berinteraksi dia akan membentuk sebuah pelangi. Selanjutnya tentang komponen abiotik dengan abiotik yang berikutnya, yaitu terbentuknya tornado api. Kalian lihat, kalian perhatikan di situ gambar angin yang berinteraksi dengan api, maka membentuk tornado api. Selanjutnya yaitu interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Kita contohkan di sini yaitu terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Di mana pada proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air yang akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Nah, proses fotosintesis itu sendiri adalah proses pembentukan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, abiotiknya yaitu cahaya matahari, karbohidrat, kemudian karbon dioksida, oksigen, dan air itu termasuk komponen abiotik anak-anak. Sedangkan komponen biotiknya yaitu tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas interaksi yang ketiga, yaitu interaksi antara komponen biotik dan biotik. Oke, pada interaksi ini terbagi menjadi 2, yaitu interaksi intraspesies dan interspesies. Apa perbedaannya? Nah, pada intraspesies itu terjadi dengan sesama spesies, satu jenis. Sedangkan yang intraspesies itu terjadi pada berbeda jenis, pada hewan maupun tumbuhan yang berbeda jenis. Coba sekarang kalian perhatikan ya, ini adalah contoh interaksi intraspesies. Berikutnya kita akan membahas interaksi interspesies yang terdiri dari 4 tadi, ada kompetisi, predasi, netralisme, dan simbiosis. Interaksi yang berikutnya yaitu simbiosis. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 3 anak-anak. Ada mutualisme, ada komensalisme, dan ada parasitisme. Selanjutnya, adanya interaksi-interaksi tersebut anak-anak, maka dalam suatu lingkungan itu akan memunculkan sebuah rantai yang disebut sebagai rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Yaitu peristiwa makan dan dimakan dalam ekosistem. Rantai makanan yang saling terkait ini anak-anak selanjutnya akan membentuk yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Oke anak-anak, kita sudah sampai tahap akhir setelah mempelajari materi interaksi ini. Kita sampai pada tahap kesimpulan, di mana kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa di dalam ekosistem ternyata banyak makhluk hidup dan tak hidup. Kita perlu menjaganya supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Oke, sampai sini pertemuan kita. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan menyelesaikan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.